Kalian pernah nggak sih datang ke rumah teman kalian, terus ngelihat bahwa ada ornamen-ornamen seperti lukisan, ada kayu, patung, dan banyak-banyak berbagai macam ornamen yang ada di rumahnya. Tapi sadar tidak sadar, ada loh orang yang secara sadar ya, dan ini adalah serial killer, yang memasang ornamen-ornamen di dalam interior rumahnya menggunakan kulit dari manusia. Dan kali ini kita akan ngebahasnya di segmen Bisikan Malam. Nama Ed Gein adalah salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah kriminal Amerika. Kejahatannya yang mengerikan, yang melibatkan pembunuhan, pencurian mayat, dan juga pengolahan tubuh manusia menjadi barang-barang rumah tangga. Menjadikan dia legenda gelap dalam dunia kriminal. Dan ya, dia memiliki julukan. Julukannya, The Butcher of the Plainfield, berasal dari kota kecil tempat ia tinggal, Plainfield, Wisconsin, yang menjadi saksi dari kejahatan-kejahatan mengerikan yang ia lakukan pada tahun 1950-an. Namun, kisah hidup Ed Gein lebih dari sekedar deretan pembunuhan brutal, melainkan kisah tentang trauma, ketidakstabilan mental, dan juga pengaruh kuat dari seorang ibu yang dominan atau keras. Edward Theodore Gein. Ed Gein lahir pada 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin sebagai anak kedua dari pasangan George dan Augusta Gein. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ibunya, Augusta, adalah wanita yang sangat religius dan keras. Augusta sangat mempengaruhi kehidupan Ed sejak kecil. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa dunia luar itu adalah tempat yang penuh dengan dosa dan keburukan, terutama wanita. Augusta memandang wanita sebagai makhluk jahat yang hanya membawa keburukan dan meyakini bahwa satu-satunya wanita yang murni adalah dirinya sendiri. Augusta menanamkan pandangan ekstrim ini kepada kedua anaknya. Sejak kecil, Ed dibesarkan dalam ketegangan dan rasa takut karena ibunya tidak memberi kasih sayang yang biasa diterima oleh anak-anak lain. Ed itu sangat bergantung pada ibunya, tetapi di saat yang sama ia juga merasa terpenjara oleh kontrol yang ketat dari Augusta. Kehidupan mereka semakin terisolasi, jauh dari dunia luar. Mereka tinggal di sebuah rumah terpencil di daerah perdesaan Wisconsin, di mana George, ayahnya, sering menghabiskan waktunya untuk mabuk. Pada tahun 1940, ketika Ed berusia sekitar 34 tahun, ayahnya meninggal dunia karena keracunan alkohol. Sejak saat itu, Ed dan saudaranya, Henry, hanya tinggal bersama ibunya. Namun, hubungan Ed dan ibunya semakin memburuk. Pada tahun 1944, saudara Ed, Henry, ditemukan mati terbakar dalam sebuah kebakaran yang terjadi di sekitar rumah mereka. Meskipun kematian Henry dianggap mencurigakan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ed terlibat langsung dalam peristiwa itu. Namun, banyak yang percaya bahwa Ed mungkin memiliki andil dalam kematian saudaranya itu, terutama mengingat kondisi psikologisnya yang semakin tertekan. Pada tahun 1945, Augusta, ibu Ed, meninggal dunia akibat stroke. Kematian ibunya ini menjadi titik balik yang menentukan dalam hidup Ed. Tanpa sosok yang selama ini mengendalikan hidupnya, Ed ini merasa hampa dan terasing. Kepergian ibunya meninggalkan kekosongan emosional yang sangat besar dan mulai mendorongnya untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Ed merasa seolah-olah ia kehilangan satu-satunya sumber kasih sayang dan kekuatan dalam hidupnya. Dan hal ini itu membuka pintu bagi kelainan psikologis yang sudah lama terpendam dalam dirinya. Tanpa ibu yang mengatur kehidupannya, Ed mulai menjalani hidupnya dengan cara yang semakin aneh dan mengerikan. Pada awalnya, ia mulai menggali kuburan wanita yang baru saja meninggal di pemakaman lokal.
Ia mencuri mayat-mayat tersebut kemudian membawa pulang ke rumahnya. Ia mulai melakukan eksperimen mengerikan pada tubuh-tubuh tersebut. Wow. Ed memotong dan mengolah bagian tubuh manusia, bahkan membuat berbagai barang dari kulit dan bagian tubuh para korban. Beberapa bagian tubuh digunakan untuk membuat kursi, lampu, dan berbagai benda-benda lainnya. Sementara ia juga membuat topeng dari kulit wajah wanita yang ia anggap bisa menggantikan ibunya. Namun, kejahatan Ed tidak berhenti pada pencurian mayat. Pada tahun 1954, Ed membunuh seorang wanita bernama Mary Hogan, pemilik sebuah bar lokal. Pembunuhan ini tidak diketahui publik hingga beberapa tahun kemudian ketika ia melakukan pembunuhan yang lebih terbuka dan mengerikan. Kepribadian Game. Ed Gein adalah sosok yang sangat tertutup. Dia dikenal sebagai seorang yang ramah dan tidak mencurigakan. Banyak orang di sekitar Penfield, Wisconsin, tak menganggap Gein sebagai orang yang berbahaya. Namun, dalam diri Gein ada kegilaan yang tersembunyi. Keinginannya untuk menciptakan sosok wanita yang sempurna berasal dari hubungannya yang tidak sehat dengan ibunya. Sebagai seorang pria yang tumbuh besar dengan ajaran ibu yang sangat-sangat keras dan mengasingkannya dari dunia luar, Gein sangat bergantung pada figur ibunya. Ketika ibunya meninggal, Gein merasa kehilangan jati dirinya dan mencoba mencari-cari untuk mengembalikan ibunya. Tindakannya untuk mencuri tubuh wanita dan membuat barang-barang dari kulit manusia adalah manifestasi dari kecemasannya yang mendalam dan upaya untuk menghidupkan kembali ibu yang telah meninggal. Gein itu sering menganggap dirinya sebagai wanita dalam proses ini. Dalam beberapa wawancara setelah penangkapannya, Gein itu mengaku bahwa dia mencoba mengenakan pakaian wanita dan meniru cara berperilaku wanita, sebuah tanda dari ketidakstabilan identitas gender dan ketergantungannya pada sosok ibu. Well, what parts would you take, Paul? The head and the sexual part. Yeah, but What would you do with the sexual part? that was in. One was painted, they said. So that one, when they died, I just put the thing over it. Is there anything like, Penggunaan kulit manusia untuk membuat masker dan pakaian dapat dilihat sebagai upaya untuk memanipulasi identitas dan menciptakan kembali gambaran ideal tentang wanita yang dianggap sebagai sosok yang sempurna dan tak ternoda. Pembunuhan dan penemuan. Pada tahun 1957, setelah ibunya meninggal, Ed Gein mulai melakukan serangkaian kejahatan yang sangat-sangat mengerikan. Awalnya, dia hanya melakukan pencurian di kuburan untuk mencuri tubuh wanita yang sudah meninggal. Ed memiliki ketertarikan obsesif pada tubuh manusia dan sering mengunjungi pemakaman untuk menggali makam, mengeluarkan mayat manusia, dan membawa bagian tubuh mereka ke rumahnya. Gein mengklaim bahwa dia merasa seolah-olah bisa menghidupkan kembali ibunya melalui mayat-mayat tersebut. Dan juga dia percaya nih bahwa dengan memotong dan merakit bagian-bagian tubuh manusia, dia bisa menciptakan sosok wanita yang sempurna. Namun, tindakannya menjadi semakin mengerikan dan terang-terangan. Pada 16 November 1957, seorang pemilik toko bernama Bernice Warden itu ditemukan menghilang secara misterius dari tokonya di Penfield, Wisconsin. Polisi segera mulai melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa jejak darah mengarah ke rumah Ed Gein. Saat mereka tiba di rumah Gein, mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di dalam rumah Ed, polisi menemukan mayat wanita yang baru saja dibunuh dan bagian-bagian tubuh manusia yang telah dipotong-potong. Namun, itu hanya permulaan dari penemuan mengerikan lainnya. Rumah Gein dipenuhi dengan barang-barang yang dibuat dari tubuh manusia. Beberapa bagian tubuh yang ditemukan di rumahnya, antara lain wajah yang telah dia jahit menjadi masker,
kursi yang dilapisi dengan kulit manusia, dan bahkan jaket yang terbuat dari kulit manusia. Gain ini mengaku nih bahwa dia telah membuat pakaian dan aksesoris dari kulit manusia, serta menyusun berbagai potongan tubuh untuk memenuhi fantasi psikopatnya. Selain itu, polisi juga menemukan bukti bahwa Gain itu telah membunuh lebih dari 2 orang, termasuk Bernice Warden. Namun, jumlah korban sebenarnya sulit untuk dipastikan karena tindakan Gain dilakukan secara tersembunyi. Dan tubuh korban lainnya mungkin telah dikubur atau dibakar. Gain sendiri mengaku hanya membunuh beberapa orang, namun polisi memperkirakan bahwa dia mungkin telah membunuh lebih banyak lagi. Penemuan ini mengejutkan dunia dan membuat Penfield, sebuah kota kecil yang sebelumnya damai, menjadi pusat perhatian internasional. Akhir hidup Ed Gein. Setelah penangkapan Ed Gein, ia diadili pada tahun 1958. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Ed tidak layak diadili karena gangguan mental yang parah. Ia dijatuhi hukuman di rumah sakit jiwa negara bagian, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya. Selama di rumah sakit jiwa, Ed itu sering berbicara tentang ibunya dan obsesinya dengan menghidupkan kembali wanita melalui tubuh mereka. Ia tampaknya tidak sepenuhnya memahami dampak dari kejahatannya, dan kepribadiannya yang terpecah membuatnya tampak sebagai seseorang yang terluka lebih dari sekedar seorang pembunuh. Ed Gein itu meninggal pada 26 Juli 1984 di usia yang ke-77 tahun. Oke, itu dia teman-teman cerita yang berasal dari Ed Gein, seorang mental issue, psikopat yang mencoba nih dia menghidupkan kembali ibunya dengan obsesi ya yang berlebihan kepada ibunya, sehingga akhirnya mencoba melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan memindahkan bagian-bagian tubuh menjadi ornamen-ornamen yang ada di rumah. Sungguh gila banget ya, nggak ada sedikit rasa kasihan, tapi memang udah dijelaskan sih bahwa dia terkena mental health yang begitu sangat-sangat parah. Itu aja teman-teman, sampai berjumpa di video lainnya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Dan minggu depan kita akan ngebahas lagi teman-teman 3 legenda yang berasal dari Indonesia. Coba tebak menurut kalian kita akan ngebahas di wilayah yang mana? Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video lainnya. Dadah.